Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita ikuti Abam, ini episode 615. Dari wanita usia 31 tahun. Tolong bantu saya bingung. Saya punya pacar umur 34 tahun ya, dari 33 ke 34. Saya pribadinya termasuk baik, saking baiknya dia punya 3 saudara di atasnya, selalu dia bantu masalah uang. 3 saudaranya selalu minta bantuan uang sama dia. Padahal kita ada rencana mau nikah. Tapi gimana dia mau fokus kumpulin uang? Saudara bukannya membantu tapi malah terus minta bantuan uang untuk keperluan hidup mereka masing-masing. Apa yang harus saya lakukan? Dia juga belum tergolong mapan, pribadinya baik memang, tulus bertanggung jawab. Saking bertanggung jawabnya, abang-abang dan kakaknya selalu dibantu sama dia. Tolong bantu saya ambil keputusan. Yang pertama, kamu tidak berhak mengatur dia. Kamu sakit kalau kamu ngatur dia. Yang kedua, pria ini tidak akan pernah menjadi miskin. Ini pria mirip saya dulu. Juga mirip saya sekarang tentunya. Sering saya membantu saudara sampai saya menikah pun tidak punya uang. Tapi hari ini saya tidak kekurangan. Yang ketiga, kamu jangan takut. Kamu tidak bisa menikah. Kamu menikah tidak butuh uang banyak. Yang penting pemberkatan di gereja, orang-orang tertentu dikumpulin, lalu makan bersama dengan mungkin tidak lebih 50 orang atau di gereja saja cukup. Tidak usah pakai pesta macam-macam kalau memang tidak mampu. Kamu tidak sanggup mengikuti pria ini karena kamu perhitungan. Di balik tulisan ini kamu marah. Padahal kamu tidak berhak marah. Kamu harus belajar menerima model pria seperti ini. Yang suatu saat bisa diingatkan. Kita sendiri butuh, mungkin kita belum bisa bantu. Nanti. Nah, saya tidak tahu berapa banyak yang diberikan pacarmu kepada abang-abangnya. Dan untuk apa bantuan itu? Tetapi kalau saya melihat dengan teropongan marifat saya, pria ini baik, dia tidak akan pernah menjadi miskin. Kamu jangan menghitung dengan kalkulator dunia, kamu harus menghitung dengan kalkulator Tuhan. Pria ini nanti tahu kapan dia berhenti membantu. Dia bukan orang bodoh. Tetapi belas kasihannya membuat dia harus membantu. Kalau kamu mengatur dan melarang-larang, dia tidak bahagia dan ini bahaya untuk hubungan kamu. Ketemu pria seperti ini, kamu mesti bersyukur. Atau kamu lebih senang punya pria yang pelit, yang tidak pernah bantu saudaranya hanya diberikan untuk kamu. Kamu jadi miskin dan tidak diberkati. Ya, oke, itu saja. Dari wanita usia 31 tahun,
Salum, kemarin saya baru habis lahiran dan bayi yang saya lahir sudah meninggal dalam kandungan. Dan ini bukan kali pertama, melainkan sudah kali kedua berturut-turut saya mengalami hal ini. Sampai sekarang saya sangat terpukul dengan keadaan ini. Saya rasa pikiran saya sangat kacau, stres. Kenapa sampai hal ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya dalam iman? Segala sesuatu bisa terjadi. Anak meninggal dalam kandungan, kamu sendiri juga bisa meninggal setiap saat, atau suami atau siapapun yang kau kasihi. Jangan memberhalakan masalah. Jangan memberhalakan masalah. Yang kamu lakukan sekarang adalah tenang. Karena kamu masih memiliki kesempatan punya anak. Tentu kamu ikuti nasihat dokter untuk memperkuat kandunganmu. Peristiwa, maksud saya hal seperti ini, kasus seperti ini juga pernah saya dengar dan salah seorang keluarga juga mengalami. Tetapi kemudian punya anak juga. Jadi masih ada pengharapan punya anak. Jangan memberhalakan anak. Tuhan lebih berharga dari apapun dan siapapun. Kalau kamu punya anak kamu berhalakan, suatu kali anak menjadi anak yang tidak baik, durhaka, kamu akan menyesal punya anak dia. Kalau Tuhan panggil masih dalam kandungan, bersyukur daripada jadi anak yang memberontak, kualat, itu lebih menyedihkan. Anak yang kemudian membuat orang tua mati muda, anak yang membuat orang tua masuk neraka, atau dia sendiri juga masuk neraka. Bersyukur dengan keadaan ini. Jangan marah terhadap Tuhan. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Cerdas. Teduhkan hatimu, nak. Tenang, kau masih bisa. Kemungkinan punya anak itu masih bisa. Jadi kamu tidak perlu kecewa seperti ini, ya. Sekarang kamu cari Tuhan dulu, hidup benar, hidup suci. Lawan keadaan sulit dengan kesucian, pasti kamu bisa melewatinya dan menang. Ikuti nasihat saya. Tuhan itu besar, sangat besar. Jangan mengecilkan arti Tuhan. Kamu masih punya anak, masih bisa punya anak. Cari Tuhan sekarang. Lupakan yang sudah terjadi. Saya mengerti mengucapkan kalimat ini mudah, melakukan dan mengalaminya sulit. Tapi tidak ada cara lain untuk menasihati kamu kecuali begini. Ya, oke. Dari wanita usia 49 tahun. Salum, Pak Eras izin bertanya, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak? Karena kondisinya sekarang mama saya sedang sakit koma dan sudah tidak sadarkan diri secara penuh selama beberapa bulan ini. Mohon tanggapan serta bimbingannya ya Pak. Dan juga mohon doanya untuk mama saya yang belum kembali sadar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eras dan tim Rehoboth. Yang pertama, saya tidak mengenal Ibu Dayak. Ibu Ida Dayak ini. Saya tidak ada komentar sama sekali. Tetapi yang saya percaya Allah itu hidup dan nyata. Hidup juga dalam hidupmu. Umurmu 49 tahun, sekitar 50-an. Mama kamu pasti 70 atau di atas 70 tahun. Ini umur yang sudah cukup. Seandainya mama meninggal, itu pun juga sudah suntuk. Percayalah kepada Tuhan tanpa perantara siapa-siapa karena Allah itu hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong kekasih ini. Ya, Tuhan tolong Bapak di surga. Amin. Nasihat saya bawa dalam doa. Ya. Saudara bisa langsung ketemu Tuhan semesta alam, tidak lewat perantara siapapun. Itu. Jangan mengecilkan arti Tuhan dan jangan mengecilkan kebenaran firman Tuhan yang membuka ruangan dan kesempatan setiap orang datang kepadanya tanpa perantara. Karena perantara kita hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Oke. Dari pria usia 58 tahun. Salom Bapak Eras, saya punya anak perempuan umur 30. Baru beberapa bulan lalu menikah. Dalam membangun rumah tangga baru, mereka mengontrak rumah di suatu tempat yang agak jauh dari tempat saya tinggal. Berharap mereka tidak merepotkan orang tua dan bisa mandiri
dalam hidup mereka. Tapi harapan itu tidak terlaksana seperti yang diinginkan karena ada kehadiran kakak iparnya. Kakak suaminya wanita umur 37 tahun janda bersama anaknya cowok umur 17 tahun. Awalnya ngomong cuma sebentar numpang dan mereka menumpang dengan mereka. Tapi kenyataannya mereka sejak memasuki rumah itu sampai sekarang belum juga pulang-pulang. Jadi anak saya cuma mengeluh keadaan rumah tangga mereka gimana. Dia sebagai istri tidak bisa bebas mengurus rumah tangganya dengan semestinya menata keadaan rumahnya dengan maunya anak saya. Memang konflik tidak dengan iparnya, tapi anak saya konflik dengan suaminya terus. Sedangkan suaminya tidak bisa menyuruh kakaknya untuk pergi dari situ. Takut nanti ada sakit hati atau mamanya mikir yang macam-macam. Jadi saya sebagai orang tuanya bisa nasihatin, sabar aja nak. Mungkin ini ujian buat kalian gimana mengasihi saudaranya dengan baik. Tapi anak saya belum bisa lega. Belum lega dan nasihat-nasihat saya Pak Eras. Mohon tanggapan Bapak gimana seharusnya mengatasi hal ini. Yang pertama, anak Bapak ini egois. Ya, anak Bapak mestinya menerima kakaknya itu dengan hati lapang. Pasti kakaknya dengan anak 17 tahun ini janda punya kesulitan. Melayani, jadi menerima kakak ipar sebagai pasien dengan belas kasihan. Senang kalau kakak itu nanti terlunta-lunta, anak laki-lakinya jadi begal, jadi penjual narkoba, pembunuh. Kan tidak rela juga. Menerima kakak ipar dengan lapang itu pelayanan yang menyenangkan Tuhan dan anak Bapak tidak akan pernah menjadi miskin. Masalahnya satu, anak Bapak egois. Tidak punya jiwa pelayanan. Kenapa kita tidak mau dirugikan? Kenapa kita tidak mau dirugikan? Kenapa kita tidak mau berkorban? Lakukan apa yang saya nasihatkan. Belajar untuk menerima keadaan orang. Memberi itu lebih bahagia daripada menerima. Dunia tidak bisa menjadi tempat di mana kita menikmati Firdaus. Nanti di LB3 langit baru bumi baru ada Firdaus. Nasihat saya, terimalah kakak ipar itu. Nanti kakak ipar dan anaknya akan pasti pergi. Akan pasti pergi, sampaikan nasihat saya. Tapi selama belum pergi jangan diusir. Terimalah. Ya, anak Bapak tidak boleh begitu. Nanti kalau suatu hari anak Bapak mengalami begitu, tidak ada yang nampung. Kalau dia memberikan tumpangan, nanti suatu hari anak kita dimanapun berada diberi tumpangan. Jadi kalau kita menolong orang, percayalah kita akan menuai apa yang kita tabur. Ya, sedih saya mendengar hal ini. Bahaya untuk anak Bapak. Ya, udah lakukan apa yang saya nasihatkan. Saya tambahkan satu ya. Anak Bapak ini punya suami baik. Untung suaminya baik. Kalau suaminya tidak baik, bukan hanya menerima kakak ipar, menerima perempuan simpanannya masuk rumah. Gimana? Bersyukur punya suami yang baik. Yang punya belas kasihan terhadap keluarganya. Ya, udah itu. Oke, dari pria usia 40 tahun. Sebelumnya kami berterima kasih atas pelayanan Pak Eras di Truth ID. Pertama kali kami mendengar pengajaran Pak Eras lewat seminar Rule of Game di Palembang tahun 2012. Sejak saat itu kami rutin mengikuti pengajaran Pak Eras lewat semua seminar yang diadakan di Palembang dan juga dilanjutkan dengan House of Truth sampai tahun 2019. Sejak pandemi kami mengikuti ibadah online GSKI melalui Truth ID, ikut doa pagi dan ibadah doa puasa, dan semua ibadah GSKI baik di Gajah Mada, Kebun Jeruk, Pluit, terutama Kelapa Gading, walau hanya online. Anak-anak kami juga mengikuti ibadah Warrior Kids melalui Zoom. Wah, puji Tuhan. Yang ingin kami sampaikan adalah kerinduan kami untuk bisa beribadah onsite di Palembang. Sebelumnya kami mendapat info bahwa GSKI membuka cabang di Palembang awal tahun 2020 yang diresmikan oleh Pak
Weknyo. Setelah kami mencari tahu ternyata sudah tidak ada ibadah onsite sejak pandemi sampai dengan sekarang. Besar harapan kami agar kiranya GSKI Palembang dapat dibuka kembali dengan mengutus pelayan hamba Tuhan dari pusat. Baik, kepada Bapak, kami akan menghubungi Bapak dan memikirkan membuka kembali GSKI di Palembang. Ya, oke, Tuhan memberkati Pak. Kami akan tindak lanjuti ini. Ya, dari pria usia 39 tahun, pendidikan SD, istri 1 dan 4 putra di sekolah swasta. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memakai Pak Eras untuk memberitakan firman Tuhan yang murni. Sehingga saya mengerti dan pola pikir saya diubah untuk memahami kehendak Bapa di surga. Walaupun sampai sekarang saya belum maksimal melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Pak Eras. Puji Tuhan dari tahun 2017 sampai sekarang saya dipercaya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi sebagai supervision. Supervision walaupun pendidikan SD ya. Betul ya, pendidikan SD. Ini pinter nih Bapak ini pasti. Selain dipercaya sebagai supervision juga dipercaya untuk pegang dan kelola dana operasional. Juga dipercaya untuk menjadi perantara dengan pihak ketiga, yaitu kalau ada proyek yang harus disubkon. Ya. Dari sini saya mendapat komisi dari atasan saya di luar gaji bulanan. Proyek yang dikerjakan sendiri juga. Saya yang dipercaya untuk perantara dengan para supply. Di proyek yang dikerjakan sendiri ini, saya dikasih harga sekian dari atasan, dan kalau saya dapat barang di bawah harga, selisihnya diberikan ke saya dengan ACC atasan. Dan kalau proyek yang melalui tender, yang saya jadi perantara untuk nego harga dengan para supply, dari sini saya dapat komisi dari para supply. Pertanyaan saya, Pak, bermoralkah kalau saya dapat komisi dari para supply? Ini bahaya. Kalau Anda mendapat komisi dari para supply, Anda harus memberitahu atasan. Atau Anda tidak perlu mendapatkan komisi dari para supply demi perusahaan itu karena Anda sudah digaji di situ. Karena di sini ada keinginan saya untuk mendapat komisi. Kecuali gajimu kurang. Kamu cerita kepada bos, gaji saya kurang. Komisi dari para supplier itu membuka peluang kita tidak jujur. Ya, supplier ini punya barang kualitas A. Supplier ini punya barang kualitas B. Karena si B kualitasnya lebih rendah ya, memberikan komisi, Anda mengambil yang B tidak A, itu pengkhianat. Anda tidak kaya tapi jujur ya. Walaupun orang jujur juga sering disingkirkan. Tetapi kalau Anda jujur bagaimanapun Tuhan akan membela. Jadi jangan terima uang dari supplier demi kepentinganmu. Yang penting kepentingan perusahaan diutamakan. Tidak terima dari B, terima dari A. Barang yang bagus. Walaupun Anda tidak mendapatkan uang. Kalau mendapatkan uang, Anda kasih tahu, bos saya dapat dari si A sekian. Barang si A ini bagus bos, harganya sama atau harganya lebih mahal atau lebih murah, terserah. Tapi ini barang bagus bos, saya tidak mengambil keuntungan, tapi dia memberikan saya uang ini bos. Beritahu pimpinan. Boleh saya ambil atau saya kasih ke perusahaan. Tadi Anda punya bos baik loh, memberikan tambahan dari beberapa proyek yang Anda jalankan. Jangan mengambil uang dari supplier yang membuat Anda bisa tergoda untuk tidak jujur. Kalau Anda sudah terima barang dari B, nanti dia kasih barang yang kurang bagus, Anda tidak enak menolaknya. Paham nggak? Jangan. 2. Di lingkungan gereja dan pelayanan saya dipercayakan sebagai WL dan singer. Juga dipercayakan membawa firman Tuhan di ibadah rumah tangga. Juga dipercayakan dalam mengurus pemuda remaja yang sering menyampaikan firman Tuhan. Pertanyaan saya Bapak, pantaskah saya menyampaikan firman Tuhan? Pantas kalau kamu tidak berbuat dosa.
Karena saya tidak pernah sekolah Alkitab. Tidak sekolah Alkitab itu bukan berarti tidak boleh bawa firman Tuhan. Belajar sendiri tidak kalah dengan yang sekolah Alkitab. Terutama ikut Truth ID, kamu akan jadi cerdas. Sekolah ke tingkat SMP saja tidak, mohon penjelasannya. Dari tulisan kamu, bro, kamu itu orang pinter. Jadi tidak perlu sekolah Alkitab. Dengan kondisi pekerjaan seperti ini. Saya tidak tahu kamu sudah nikah belum. Oh sudah, anakmu 4 ya nggak mungkin lah sekolah. Nggak perlu. Kamu belajar saja dari Truth ID, dari buku kamu cerdas. Dari tulisanmu kamu baik, kamu cerdas. Cukup. Ya, Tuhan memberkati. Salam Pak, ini dari pria usia 29 tahun. Saya mau bertanya, saat ini saya sedang mencari pekerjaan dan saat ini sulit sekali mencari pekerjaan. Sudah 3 bulan saya menganggur sambil saya ikut kursus IT. Tapi setelah saya dapat sertifikat, tetap sulit mencari kerja. Tiba-tiba seorang teman menawari lowongan pekerjaan di Filipina bagian back office. Tetapi perusahaannya bergerak di industri judi, yang mana di negara tersebut legal. Pertanyaan saya, apakah saya boleh mencoba melamar atau sebaiknya saya hindari? Jawaban saya hindari. Karena itu judi akan menyengsarakan banyak orang. Kamu masih akan mendapat pekerjaan. Kamu pasti mendapat pekerjaan. Hindari. Pekerjaan judi, night club, pelacuran, hindari. Ya. Apalagi kalau yang menyangkut dengan importir ilegal dan lain-lain itu tidak boleh dilakukan. Oke, hal-hal yang menyerempet ya itu ya tadi apa judi, narkoba, night club yang juga menjual perempuan misalnya. Kalau kafe yang baik ya enggak apa-apa. Ya. Restoran malam tapi yang memang baik ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjual PSK misalnya itu jelas harus dihindari. Praktek pelacuran di tempat-tempat tertentu itu tidak boleh disentuh. Pekerjaan itu harus dihindari. Oke, sekarang berikutnya. Salam Pak, bagaimana Pak bisa saya lewati semua ini? Mohon bimbingannya Pak. Sebenarnya saya pernah kerja salon 8 tahun lalu. Tapi saya hanya mengambil perawatan aja Pak. Karena nggak ada biaya untuk belajar semua basic salon Pak. Saya mau belajar lagi, saya udah tanya hampir semua salon. Saya tanya bisa cicil per bulan belajarnya. Nggak ada salon yang mau. Karena belajar salon di sini mereka minta uang khusus 6 juta Pak. Sedangkan saya tidak punya uang segitu Pak. Mau belajar bisa saya cicil pun maksudnya mau aku ngiritkan dari uang belanja rumah Pak. Sedangkan saya tidak punya uang segitu Pak. Mau belajar bisa saya nyicil pun maksudnya mau aku ngiritkan dari uang belanja rumah Pak. Saya pengen kursus salon biar saya bisa mandiri mencari nafkah untuk bertahan hidup Pak. Karena saya sendiri nggak ada tamatan sekolah Pak. Ini sebenarnya nggak jelas. Ya. Ini tidak jelas umurmu berapa, kamu punya keluarga tidak. Kalau punya maksud yang baik, kamu bisa dinasehati. Ya, oke. Saya tidak bisa menasehati karena kasusnya tidak lengkap dan percuma sebab yang dibutuhkan bukan hanya nasihat tetapi perhatian. Harus ada yang mengarahkan, ya biar nanti konselor mengarahkan kamu, ya. Kalau tidak punya uang, bisa pekerjaan yang lain. Kenapa ngotot mesti salon itu? Apakah kalau saudara sudah belajar salon, berarti pasti dapat penghasilan? Belum tentu kan? Tetapi juga belum tentu gagal juga. Jadi semua ini harus dipelajari dengan baik. Umurmu berapa, saya tidak bisa menasihati. Kalau umurmu 60 tahun, 50 tahun beda. Kalau sekarang umurmu 21 tahun misalnya. Tapi dari uang belanja rumah menunjukkan kamu sudah jadi ibu.
Ingat ya, tidak harus kerja salon. Kamu jual kacang, kamu bungkus, kamu kirim ke warung-warung, belum tentu penghasilannya kurang. Belum tentu. Ya, berdoa minta hikmat Tuhan. Jangan ngotot mesti kerja salon. Ya, oke. Sekarang dari wanita usia 29 tahun, saat ini saya sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang baru-baru ini saya ketahui bahwa ternyata sebelumnya dia pernah bercerai karena istrinya berzina. Apakah sebaiknya kami mengakhiri hubungan ini atau boleh tetap dilanjutkan, Pak? Dia bercerai dengan istri karena istrinya berzina. Kamu pernah tahu nggak kenapa istrinya berzina? Jangan hanya melihat satu sisi, satu aspek. Istrinya berzina itu kenapa? Apa kamu kurang pria yang masih single dengan latar belakang yang baik? Usiamu 29 tahun memang kamu mungkin pandang ini usia sudah rawan ya. Tetapi sebaiknya kamu menghindari pria seperti ini. Ya. Kamu jangan takut tidak mendapat jodoh, ya. Sebaiknya kamu menghindari pria seperti ini. Paham ya? Saya jadi khawatir terus terang nih, perasaan saya khawatir. Jadi nasihat saya, hindari pria seperti ini. Cukup. Wanita usia 49 tahun. Salam Pak Eras, sebelumnya saya berterima kasih untuk khotbah dan bimbingan Pak Eras pada kami sekeluarga. Saya langsung saja ya Pak, setelah saya ikuti ajaran Pak Eras 5 tahun ini dan mengkolektifnya dengan tekun dalam hati saya, kini saya sampai pada titik divine purpose, maksud tujuan ilahi. Dan bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan benar, memenjarakan pikiran saya di dalam Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, apa benar bahwa pikiran yang kita pakai saat ini hanya 3-4% saja? Seperti pada film Lucy. Saya tidak bisa membayangkan kalau nanti di kekekalan pikiran dan panca indera kita mencapai 100%. Tapi kita tidak mengabdikan pada Tuhan. Betapa membahayakan diri kita ini. Mungkin kita bisa jadi Lucifer kedua. Yang pertama, saya tidak tahu film Lucy. Yang kedua, saya tahu bahwa yang pernah saya tahu, saya baca bahwa sebenarnya otak yang dipakai manusia masih di bawah 10%. Yang ketiga, nanti tidak akan ada Lucifer lagi, sebab orang-orang yang masuk surga itu lewat screening ketat sejak di bumi. 70 tahun cukup untuk screening orang itu bakal memberontak atau tidak. Lagi pula, di sana ada pemerintahan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dengan sistem pemerintahan yang sempurna. Oke, cukup. Saya teruskan, karena itu ya Pak Era sering di khotbah bilang bahwa kita ini makhluk yang bisa mulia dan bisa membahayakan. Saya bilang sayang kalau orang secerdas saya ini tidak dipakai oleh Tuhan di kekekalan. Apakah pengetahuan yang sangat berharga yang saya dapat dari rema Tuhan sendiri, logos firman Tuhan dan lewat khotbah-khotbah Pak Eras yang dalam Mazmur ditulis berharga dari emas perak sama dengan istilah pencerahan di agama lain dan sama dengan manunggaling kawula Gusti dalam kejawen, bisa mirip tetapi tidak sama. Pencerahan kita akan terima setiap hari lewat firman dan pimpinan Roh Kudus. Manunggaling kawula Gusti dalam kejawen itu sama dengan menyatu dengan Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Bapa tinggal dalam kita tinggal dalam Bapa bersama Tuhan Yesus. Saya mempelajari dan mendengarkan khotbah Pak Eras tentang hati nurani yang digambar melingkar-lingkar itu beberapa kali sampai saya mengerti. Sekarang Pak Eras kok tidak pernah khotbah pakai gambar lagi ya? Sebetulnya banyak orang Kristen yang masih belum sampai ke pencerahan ini. Kalau boleh pinjam istilah dalam agama Buddha ya. Oke, nanti saya akan pakai gambar dan saya hari-hari ini sudah mulai pakai gambar lagi ya. Sebetulnya masih banyak lagi di kepala saya ingin saya tuangkan. Untungnya suami saya
Juga orang yang bisa diajak berbincang-bincang tentang khotbah Pak Eras hingga berjam-jam. Sekarang saya memperkenalkan diri saya ya Pak. Saya seorang wanita pengusaha usia 49 tahun yang pernah jadi ex-majelis di gereja saya sekitar 4 tahun yang lalu. Kini saya sudah tidak aktif lagi di gereja saya yang mengkhotbahkan Bapak sebagai Nabi Baal palsu. Oh, gereja Anda menuduh saya sebagai Nabi Baal palsu. Saat ini saya membutuhkan gereja seperti GSKI di kota saya. Oke. Kamu akan bisa menjadi pelopor di gereja itu, ya. Kami akan menghubungi Anda. Ini ya jawaban saya sudah saya berikan. Kami akan menghubungi Anda untuk bisa membangun gereja di tempat Anda. Tuhan memberkati, sampai jumpa.